ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله أكبر walillahil hamd. Pada hari yang barakah ini patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita lahir dan batin, yang menerangi hati dari kegelapan, menuntun jiwa dari kebingungan, menunjuki akal dari kesesatan sehingga kita tetap terpilih sebagai pemeluk Islam. Perayaan Idul Adha selalu menjadi momen spesial bagi umat Islam sedunia. Setidaknya ada dua hal pokok yang selalu menonjol dalam momentum Idul Adha ini. Pertama, yang kita sebut dengan ibadah haji. Jutaan muslim dari berbagai penjuru berkumpul di tanah suci Makkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Kemudian momentum yang kedua adalah pelaksanaan kurban atau penyembelihan sejumlah hewan ternak yang mengandung pesan pengorbanan, pesan sosial, pesan spiritual, dan dari sejarah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Namun sidang jamaah yang berbahagia, pada tahun ini 10 Zulhijjah 1442 Hijrah bertepatan dengan hari Selasa 20 Juli 2021 Miladiah, kita kembali merayakan Idul Adha dalam keterbatasan sama seperti tahun yang lalu. Tidak semua umat Islam bisa melaksanakan ibadah salat Idul Adha sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang. Banyak di antara umat Islam sekarang yang melaksanakan di rumahnya saja. Bahkan sudah 2 kali musim haji umat Islam tidak bisa melaksanakan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah dengan alasan pandemi COVID-19. Sidang jamaah yang berbahagia, hari raya idealnya adalah hari sukacita. Idul Korban sejatinya adalah hari kegembiraan. Namun sayang, bagi sebagian umat Islam, sukacita itu masih terkubur oleh duka cita. Kegembiraan masih tertutupi oleh kabut kesengsaraan. Perayaan hari raya kurban masih diselimuti oleh ragam penderitaan. Pandanglah sejenak ke berbagai negeri nun jauh di sana. Palestina masih terus dirundung duka. Puluhan tahun tersiksa di cengkram Zionis sang durjana. Rohingya masih amat menderita. Terus dizalimi rezim Buddha yang berkuasa. Mereka makin tak berdaya. Setiap saat harus rela meregang nyawa. Muslim Uighur masih tersungkur di penjara dan terus disiksa oleh kejamnya rezim komunis Cina. Suriah masih terluka parah, menjadi korban kebiadaban rezim haus darah, sekaligus menjadi rebutan negara-negara penjajah. Di belahan bumi yang lain, termasuk di negeri ini, kaum muslimin masih tetap terpinggirkan,
menjadi korban ketidakadilan, sekaligus tumbal kebencian para pembenci Islam. Isu radikalisme terus digaungkan, sama seperti isu terorisme sebelumnya yang penuh rekayasa sebagai upaya sistematis deislamisasi, yaitu merusak ajaran Islam dari dalam dengan menggerogoti nilai-nilai Islam itu sendiri. Yang makin mengiris hati kita, kaum sekuler radikal pengidap Islamofobi makin berani tampil ke permukaan. Ajaran-ajaran Islam mulai banyak dipersoalkan, simbol-simbolnya mulai sering dipermasalahkan. Masyarul muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus Allah bagi seluruh alam sebagai uswah hasanah bagi manusia. Nabi Muhammad adalah manusia idola sepanjang masa. Sekalipun berulang kali orang-orang kafir termasuk pengikut aliran sesat berusaha melecehkan beliau, tapi dengan menampilkan riwayat hidupnya saja, Islam mampu membendung segala macam penistaan dari lawannya, kapan dan dimanapun juga. Tidak ada riwayat hidup manusia, tokoh apapun di dunia ini yang ditulis sedetail dan sejelas riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Bahkan suasana tempat tidur dengan istrinya pun terekam dalam catatan sejarah. Tidak ada aib, tidak ada hal yang jahat yang membuat kita malu maupun takut untuk menampilkannya. Karena itu mengikuti ucapan dan mentaati perbuatan beliau adalah merupakan satu amal soleh. Allahu akbar, walillahil hamd. Rahmat Allah Subhanahu wa taala semoga dilimpahkan kepada para kader Islam dan anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat beliau yang sukses gemilang menciptakan sumber peradaban dunia yang tidak pernah kering dari mata air kebenaran, keadilan, kejujuran, keterus-terangan dan tanggung jawab. Setiap kali mereka datang ke suatu negeri, baik sebagai dai ataupun sebagai pedagang, sebagai diplomat ataupun panglima perang, adalah membawa misi untuk mentauhidkan Allah, membebaskan masyarakatnya dari kesesatan, membela mereka dari penindasan, dan melepaskan mereka dari kezaliman. Oleh karena itu, kita ridha Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sidang jamaah yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya tujuan segala ibadah di dalam Islam adalah takwa Allah yang dilakukan dengan cara membersihkan jiwa dari segala bentuk kesyirikan dan meneranginya dengan zikrullah. Firman Allah SWT dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang mukmin, taatlah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dengan begitu niscaya semua yang kalian lakukan hasilnya akan menjadi baik dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia memperoleh kemenangan yang sangat besar. Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari Idul Adha ini, tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijrah ini, berjuta-juta kaum muslimin dari segala penjuru dunia gagal menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Sebagai dampak semakin tingginya angka penyebaran virus COVID-19 di dunia ini, dan termasuklah di dalamnya jamaah dari Indonesia yang tahun ini adalah tahun kedua jamaah Indonesia gagal berangkat haji. Semoga di tahun yang akan datang Allah beri izin dan kesempatan kepada seluruh jamaah yang sudah sangat merindukan untuk beribadah di tanah suci tersebut. Allahumma amin. Di dalam sejarah peradaban Islam, inilah hari besar kemanusiaan dan keimanan yang ditandai dengan syiar penyembelihan hewan kurban untuk mengenang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau menerima wahyu ilahi melalui mimpi yang memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Seorang ayah yang sudah berusia lanjut sedang mencurahkan kerinduan hatinya
Harapan pun tertumpah pada kader muda penerus risalahnya, sekaligus putra beliau yang sedang menanjak dewasa. Dalam keadaan demikian datanglah perintah Allah untuk menyembelih putra kesayangan yang satu-satunya itu. Sungguh ujian keimanan yang amat sukar dan berat untuk dilaksanakan, bahkan tidak terbayangkan dari segi kemanusiaan. Ketika Nabi Ibrahim bersiap-siap hendak menyembelih putra kesayangannya, dengan pisau tergenggam di tangan, Ismail pun siap menyerahkan lehernya. Tiba-tiba terdengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu ya Ibrahim. Maka kami berseru kepadanya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh kami akan memberi pahala kepada orang-orang yang beramal saleh. Wa fadainahu bi dzabhin azim. Sungguh perintah Allah kepada Ibrahim itu merupakan satu ujian keimanan yang sangat jelas, dan akan kami ganti Ismail itu dengan seekor domba yang sangat besar. Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, itu sadar ternyata Allah yang Maha Rahman sedang menguji keimanannya. Apakah rasa sayang dan kecintaan kepada putra lelakinya menghalanginya untuk mentaati perintah Allah? Tekadnya bulat, tidak ada kebimbangan maupun keraguan. Perintah Allah wajib dijalankan, apapun resiko serta pengorbanan yang mesti diberikan. Nabi Ibrahim akhirnya lulus menghadapi ujian ilahi. Keikhlasan dan kepasrahan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan syariat Allah, sekalipun dengan mengorbankan harta, jiwa, bahkan putra kesayangannya, dan kesetiaan Ismail untuk mentaati ayahandanya dalam rangka melaksanakan syariat Allah, walau harus menyerahkan nyawanya sendiri, terpancar melalui pernyataan spektakuler dan inspiratif berbasis tauhid. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail berkata, wahai ayahanda tersayang, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Idul Adha adalah hari raya penyembelihan hewan kurban. Kata kurban artinya dekat dan mendekatkan, yakni dekat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan beribadah salat sunnah 2 rakaat, kemudian menyembelih hewan kurban, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Berkorban memerlukan kepasrahan jiwa yang ikhlas untuk menjalankan perintah Allah. Kendati awalnya berat, secara lahiriah setiap yang berkorban menyembelih hewan korban membagikannya kepada sesama, tetapi sejatinya yang bersangkutan berkorban kepada Allah dengan berani mengorbankan sesuatu yang dimilikinya untuk sesuatu yang lebih utama, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbuat kebajikan yang luhur atau ihsan kepada sesama manusia. Jika Ibrahim dan Ismail didukung oleh Siti Hajar untuk rela berkorban, meski kemudian diganti dengan hewan korban, maka jangan kita merasa berat untuk berkorban hanya seekor hewan, terutama bagi muslim yang berkemampuan. Dalam hadis Nabi bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu dia tidak berkorban, kata Rasulullah, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Kita malu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Siti Hajar yang rela mengorbankan jiwa demi menunaikan perintah Allah, meski akhirnya korban jiwa diganti dengan hewan, namun ketiganya teruji keimanannya. Bagi kita kaum muslimin yang berkemampuan, apalah arti seekor hewan bila dibandingkan dengan jiwa? Maka mari tunaikan ibadah korban hewan dengan sepenuh keikhlasan. Meski hidup di masa pandemi terasa berat, bagi yang berkemampuan jangan berat untuk tetap berkorban sebagai panggilan jiwa Islami yang pasrah dan berharap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dan kesabaran dalam berkorban melambangkan ketakwaan. Jangan merasa sudah bertakwa kalau masih berat berkorban dengan seekor hewan korban. Allah berfirman dalam Al-Quran, daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah,
tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam realitas kehidupan umat Islam sejak awal sampai saat ini penuh dinamika yang luar biasa untuk kita jadikan sebagai i'tibar. Allah dalam Al-Quran memerintahkan, berfirman dalam Al-Quran, la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmatan wa ulaika humul mu'tadun. Kaum musyrik tidak mau memperhatikan hak ikatan kekerabatan dengan seorang mukmin sedikit pun, walaupun telah diadakan perjanjian. Mereka itu adalah orang-orang yang suka melanggar perjanjian. Pada masa awal Islam, orang-orang yang memeluk Islam amat dibenci oleh masyarakat Arab jahiliyah, bahkan diperangi dan diputus hubungan kekeluargaan. Apabila dalam posisi kuat dan menang, orang-orang kafir dan musyrik selalu menindas orang Islam, memperlakukannya secara biadab dan tidak manusiawi. Dan setiap kali mengadakan perjanjian dengan orang Islam, pasti orang-orang kafir berkhianat dan melanggar perjanjian itu. Apakah potret sejarah masa lalu yang telah lama tenggelam dalam kegelapan, sebagaimana diinformasikan Al-Quran, hanya dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, dilakukan hanya oleh orang-orang Romawi dan Persia? Ternyata tidak. Realitas sejarah kegelapan itu menginspirasi penguasa sekuler di zaman modern ini. Pemusnahan biadab dan terkutuk yang dilakukan para penganut paganisme Buddha di Rohingya, Burma, terhadap penduduk minoritas Muslim, ini adalah bukti merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Mereka tidak peduli dengan hubungan kemanusiaan sesama masyarakat Burma. Begitu pula perlakuan kaum Syiah yang bersekongkol dengan komunis di Suriah. Sedemikian biadabnya, bahkan setan pun tidak akan bertindak sekejam itu. Tragedi kemanusiaan yang menimpa Mesir beberapa tahun yang lalu, penangkapan besar-besaran terhadap anggota Ikhwanul Muslimin pasca penggulingan kekuasaan Presiden Muhammad Mursi. Padahal kita tahu Mursi menjadi presiden Mesir merupakan hasil pemilu yang sangat demokratis. Terdapat kerjasama antara komunisme, salibisme, liberalisme, paganisme dengan penguasa-penguasa sekuler yang sedang melakukan pemusnahan terhadap gerakan Islam. Dan yang terakhir, bahkan lebih ganas lagi, adalah Zionisme, kaum Yahudi yang menindas dan membantai umat Islam di Palestina. Mereka saling membantu berupa uluran tangan persahabatan dan dana untuk mengkhianati perjanjian yang telah disepakati. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian bila kita menyaksikan di negeri kita tercinta Indonesia, banyak orang bertanya-tanya, di negeri yang subur makmur terdiri dari puluhan ribu pulau dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, masjid-masjidnya indah bertebaran di seluruh pelosok negeri, pesantren dan perguruan tinggi Islam ribuan jumlahnya, ulama, kiai, mubaligh bergelar profesor, doktor, bahkan santri penghafal Quran begitu banyak, jauh lebih banyak dari artis sinetron dan penyanyi dangdut. Mereka berdakwah melalui televisi, melalui media massa. Para kiai dan ulama yang tadinya hanya mengelola pesantren, kini banyak yang menjadi anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan seterusnya. Tetapi sidang jamaah yang berbahagia, mengapa segala fasilitas kebaikan ini tidak memberi pengaruh positif bagi bangsa Indonesia? Laju kemungkaran, narkoba, porno aksi di satu sisi, kemiskinan, bencana alam, penyakit epidemik, dan saat ini pandemi COVID-19 seakan telah menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kriminalitas dan dekadensi moral terus saja menghantui kehidupan generasi muda. Tindak pidana korupsi, sekalipun ada undang-undang anti korupsi dan ada komisi pemberantasan korupsi, tapi koruptor seakan tak habis-habisnya diberantas. Subhanallah. Apa sesungguhnya yang terjadi pada masyarakat kita? Setiap tahun tidak kurang dari 200.000 orang berangkat naik haji ke Baitullah, Makkatul Mukarramah, yaitu sebelum COVID-19. Mereka yang masih memiliki akal sehat tentu bertanya-tanya, mengapa semakin banyak manusia Indonesia pergi menunaikan ibadah haji, baik rakyat maupun kalangan pejabat, ternyata belum berpengaruh positif bagi perbaikan dan peningkatan kehidupan sosial rakyat ini. Al-Quranul Karim
telah memberikan jawaban yang mencengangkan atas pertanyaan itu dengan mengungkapkan karakter masing-masing jamaah haji. Terdapat dua golongan manusia yang menunaikan ibadah haji itu. Satu golongan yang hanya mementingkan kehidupan dunia. Kemudian ibadah haji dimaksudkan hanya sebagai kebanggaan, ajang mencari popularitas dan kemegahan dunia. Mereka sibuk hanya dengan urusan dunia hingga terpancar di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Ada orang-orang yang ketika dia wukuf di Arafah berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kesenangan di dunia. Maka orang semacam ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Inilah contoh manusia yang selalu ada pada semua generasi dan semua tempat. Persepsi sebagian besar umat Islam tentang haji hingga sekarang masih seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Banyak para pejabat kita, tokoh politik, anggota DPR, anggota MPR berulang kali pergi haji atau umrah dengan maksud sekedar wisata rohani. Ada juga artis, penyanyi atau hartawan muda pergi haji guna memohon kesuksesan usaha, guna memohon untuk naik pangkat. Bahkan ada yang hanya sekedar untuk mencari jodoh dan lain-lain. Karena tujuannya hanya duniawi, maka seringkali mereka tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta untuk pergi haji ini. Apakah dari harta yang halal atau haram? Apakah dari usaha maksiat ataukah usaha yang benar? Apakah hasil korupsi dan dari jual beli barang haram? Ini tidak dipedulikan. Itulah golongan yang pertama, karakteristik orang yang berangkat haji itu. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang beribadah haji untuk mencari keridhaan Allah, sehingga lebih luas cakrawala pandangannya, lebih besar jiwanya. Mereka berdoa kepada Allah untuk kebaikan nasibnya di dunia dan di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada orang yang ketika wukuf di Arafah berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, selamatkanlah kami dari siksa neraka. Orientasi ibadah golongan kedua ini lebih jauh jangkauannya. Dia menginginkan kebaikan di dunia tanpa melupakan nasibnya di akhirat. Apabila seseorang melakukan ibadah haji hanya untuk tujuan yang bersifat duniawi belaka dan melupakan nasib akhiratnya, maka tidak ada bedanya dengan hajinya kaum jahiliyah. Ibadah haji yang tidak mendorong seseorang untuk berubah supaya lebih taat kepada Allah, tidak meningkat amal kebajikannya, berarti belum memenuhi fungsi ibadah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata pepatah, ontanya Nabi Musa naik haji, pulangnya tetap saja seekor onta, tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Maka penting bagi kita untuk mengingatkan kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta dan berkesempatan untuk haji agar meluruskan niat akan menjadi golongan yang mana di antara dua golongan jamaah haji itu. Dan terutama mereka yang sudah bergelar haji atau hajjah, agar mereka menjadi pelopor kebajikan di wilayah tempat tinggal mereka masing-masing untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Demikian juga dengan ibadah korban, sangat perlu diluruskan niat dan motivasinya. Apakah ingin pamer sebagai orang kaya dan dermawan, atau ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kini saat kita bersimpuh di hariban ilahi, negara kita menghadapi begitu banyak persoalan hidup dengan berbagai kejadian serta pengalaman yang memedihkan. Seakan kita sedang berdiri di tepian jurang pada malam gelap gulita. Bangsa Indonesia tengah menuai akibat dari kelakuan manusia tidak bermoral, ingkar dan tidak tunduk pada aturan Allah dalam menyuburkan bumi dan mengelola pemerintahan negara. Kualitas sebuah negeri ditentukan oleh kualitas mayoritas penduduknya, bukan oleh kondisi golongan minoritasnya. Negara-negara asing masih menilai Indonesia sebagai negara terbelakang karena mayoritas penduduknya umumnya masih miskin, apalagi setelah wabah pandemi COVID-19 ini begitu luar biasa merubah berbagai tatanan kehidupan masyarakat, termasuk merubah tatanan ekonomi umat. Banyak di antara warga masyarakat kita yang miskin mendadak sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini. Sungguh memprihatinkan. Dalam pengelolaan bangsa dan negara, posisi umat Islam kian lemah, terpinggirkan. Panggung kekuasaan berpindah-pindah dari tangan penguasa yang satu kepada penguasa lainnya. Semuanya menolak syariat Islam. Memang benar,
pejabat negara, menteri, termasuk anggota partai berbasis agama, nasionalis maupun sekuler, mayoritas di antara mereka beragama Islam. Akan tetapi keadaan mereka seperti firman Allah, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdu khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Wahai Muhammad, ada orang-orang yang jika berbicara tentang kehidupan dunia ini mempesona kamu, menakjubkan kamu. Orang itu bersumpah dengan nama Allah bahwa dia mencintai Islam, padahal sebenarnya dia sangat keras mengingkari kebenaran Islam. Wahai Muhammad, apabila orang itu berpisah dari kamu, dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, merusak pertanian dan peternakan. Allah tidak menyukai perbuatan-perbuatan dosa semacam itu. Al-Baqarah 204-205. Ayat ini membongkar identitas dan jiwa oportunis manusia. Banyak di antara tokoh Islam yang lihai berbicara tentang ajaran Islam dan mempesona pendengarnya seolah-olah dia pembela Islam. Mereka meyakinkan masyarakat tentang ketulusan dan kebaikannya, padahal hatinya penuh dengan kedengkian, culas dan menentang Islam. Mereka merajut dusta sehingga berbeda omongan dan fakta, padahal mereka punya kesempatan dan otoritas di pemerintahan untuk meninggikan Islam, tapi tidak dilakukan. Bahkan mereka menjadi penentang berlakunya syariah Islam di lembaga negara. Kaum munafik pandai memoles diri dengan kata-kata. Di depan orang Islam nampak lebih islami dari orang Islam lainnya. Sebaliknya di depan orang kafir dia lebih berani memusuhi Islam daripada orang kafir. Mereka memuji kebaikan Islam, tapi diajak memperjuangkan Islam tidak mau. Mereka mengkritik kebobrokan sistem komunis dan kapitalis, tapi diajak melaksanakan sistem Islam mereka menolak. Inilah hasil bimbingan syaitan. Mereka kehilangan akal sehat dan terjauh dari rahmat ilahi. Sejak awal kemerdekaan, para ulama dan politisi muslim menawarkan jalan selamat dengan menerapkan syariat Islam, tapi selalu diabaikan. Kaum nasionalis sekuler malah menerima petunjuk orang kafir dalam segala urusan. Akibatnya negeri ini terjerumus pada kesesatan, syirik, dan berbagai kejahatan yang hanya merisaukan kehidupan dan merusak pergaulan. Keadaan mereka tak ubahnya seperti apa yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul 'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannamu wa labisal mihad. Jika ada orang mengingatkannya, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dengan congkak meneruskan perbuatan dosanya. Cukuplah baginya neraka jahanam. Adapun neraka jahanam itu adalah tempat tinggal yang paling buruk. Allahu akbar, walillahil hamd. Bila mereka diminta untuk beragama Islam secara kafah, mereka berdalih negeri kita adalah negeri pluralis, bukan negara agama, menghormati semua keyakinan agama. Tapi giliran diminta supaya hukum di Indonesia juga diberlakukan prinsip pluralis, mereka menentang dengan keras. Jika konsekuen dengan paham pluralisme, maka di Indonesia seharusnya tidak hanya berlaku satu macam hukum, tapi semua macam hukum berhak untuk dijalankan sesuai aspirasi kelompok masyarakat yang menuntutnya. Tetapi bila kita menuntut hal itu semacam itu, kelompok nasionalis yang bangga dengan Bhinneka Tunggal Ika menuduh lawannya sebagai anti NKRI, memaksakan kehendak, politisasi SARA dan sebagainya. Itu yang terjadi di hadapan kita. Namun demikian, sidang jamaah yang berbahagia, menghadapi penolakan pengamalan syariat Islam harus dilakukan secara cerdas. Jangan bereaksi menggunakan filsafat korek api, punya kepala tapi tidak punya otak. Setiap kali terjadi gesekan kecil saja, korek api itu langsung terbakar dan membakar. Kita memiliki kepala dan otak, karena itu jangan bereaksi seperti korek api, mudah dibakar dan diadu domba oleh orang-orang kafir. Umat Islam jangan disibukkan dengan fanatisme sektarian, lebih senang berkelahi dengan sesama muslim, membiarkan musuhnya menghancurkan rumah Islam. Mari kita muhasabah, meluruskan akidah dan memperbaiki akhlak, sekaligus koreksi total atas dosa serta kesalahan yang selama ini kita lakukan. Maka momentum Idul Adha kali ini kita jadikan kesempatan untuk introspeksi. Jadikan segala tantangan sebagai saksi atas segala ikhtiar perjuangan yang kita lakukan. Kita memang tidak dapat mengubah arah angin, tetapi bukankah kita dapat mengatur layar perahu ke arah tujuan kita berlayar? Mari kita berislam tidak dengan retorika, tapi dengan mengamalkan tuntunan Islam secara kafah, baik dimensi pribadi, keluarga,
bangsa dan negara demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera dalam bingkai kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu, renungkan, perhatikan, laksanakan firman Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai kaum mukmin, ikutilah syariat Islam itu seluruhnya. Jangan kalian mengikuti bujukan-bujukan syaitan. Sungguh syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata-nyata akan merugikan kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita berdoa dengan meluruskan niat, membersihkan hati, dan menjernihkan pikiran. Semoga Allah memperkenankan doa hambanya yang ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.